Baik, selamat sore Ibu-Ibu PKK. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Farmasi dari Universitas Sanata Dharma hendak melakukan edukasi mengenai hipertensi dan kehamilan. Kami dari kelompok 3 dengan anggota ada Kak Vika Putri Kandari, saya sendiri, Antonius Iswara Adi, kemudian ada si Andika Wisandiwangga, Nurul Aulia Ningrum, dan Nicholas Yogi Rinaldi. Selanjutnya, baik, apa saja yang akan kita bahas pada sore hari ini? Eh, kita akan membahas mengenai hipertensi, kemudian kaitannya hipertensi dengan kehamilan, lalu bagaimana solusinya, seperti pengobatan yang diberikan oleh dokter, dan bagaimana terapi gaya hidup atau perubahan gaya hidup yang harus dilakukan pada seseorang ibu hamil yang mengalami hipertensi. Kemudian kita akan berawal dari mengenai jantung dan tekanan darah sebagai awal dari cerita kita ini. Kita tahu bahwa di tubuh kita terdapat jantung. Jantung pada bagian tengah ini merupakan gambar dari jantung yang mana terdiri dari 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Tugas dari jantung ini adalah memompa darah ke terutama ke seluruh tubuh, mengedarkan darah itu membawa nutrisi, oksigen, dan sebagainya. Lalu ada istilah yang harus kita ingat untuk uh, pembahasan edukasi pada hari ini, yaitu ada tekanan sistol dan diastol. Nah, apa sih uh, tekanan sistol itu? Tekanan sistol adalah kondisi ketika jantung kita itu memompa darah, uh, bisa dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu ada kondisi di mana jantung mengalami relaksasi, di mana kondisi ini disebut kondisi diastol. Nah, pada kondisi normal, tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 130 mmHg dan tekanan diastoliknya kurang dari 85 mmHg. Lalu untuk penjelasan mendalamnya seperti apa, teman saya akan melanjutkannya. Hipertensi itu sendiri merupakan sebagian suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik dan diastolik memiliki nilai berturut-turut lebih besar dari 130 dan 80 mmHg. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang umum ditemui dengan karakteristik peningkatan pada tekanan arteri. Lebih dari 1 miliar orang dewasa memiliki hipertensi dan penyakit ini dapat mempengaruhi semua orang tanpa mempertimbangkan aspek sosioekonomi. Umumnya, hipertensi akan lebih kerap timbul pada usia di atas 60 tahun. Oke, selanjutnya tadi setelah ada pengantar sedikit dari suara dan jelas Dahlia, kita masuk ke dasar-dasar dari hipertensi. Yang pertama itu ada klasifikasi. Jadi mungkin hipertensi itu tidak bisa semata-mata kita lihat hipertensi. Jadi itu ada yang namanya klasifikasi hipertensi yang dipaparkan di slide berikut ini. Untuk klasifikasinya itu ada beberapa klasifikasi umum. Hanya saja untuk yang kali ini kami angkat itu yang berdasarkan dari American Heart Association, di mana untuk tekanan sistolik dan diastolik apabila memiliki nilai di atas 130 sampai 139 dan atau 85 sampai 89 untuk diastolik, maka akan tergolong ke tekanan darah tinggi. Kemudian tekanan yang di atas itu lagi itu masih tergolong tekanan tinggi atau hipertensi, hanya saja dengan tingkat keparahan yang berbeda, yang di sana diklasifikasikan dengan grade 1 hypertension dan grade 2 hypertension. Lanjut. Oke, kita lanjut ke faktor risiko hipertensi yang umum ya. Jadi hipertensi pada manusia itu bisa timbul bukan karena satu pencetus saja. Jadi ada banyak pencetus yang bisa menimbulkan hipertensi ini. Untuk pertama itu ada merokok, kemudian diikuti oleh minuman alkohol, kemudian ada penyakit kardiovaskular, terus ada juga penyakit jantung koroner yang bisa berkontribusi pada peningkatan tekanan darah, dan kemudian ada keadaan dislipidemia atau uh, kasar kolesterolnya tinggi. Kemudian untuk terapi obat yang kerap diberikan itu ada beberapa golongan. Untuk golongan pertama umumnya ACEI, contohnya captopril.
Untuk berikutnya ada ARB, contohnya valsartan, lalu ada diuretik, contohnya hidroklorotiazid, lalu ada CCB, contohnya amlodipin. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan mendalami terkait efek atau cara obat itu menimbulkan efek, tapi lebih ke hipertensi pada masa kehamilan. Lanjut. Selanjutnya ada macam-macam hipertensi. Yang pertama hipertensi despotik, yang dimana keadaan tekanan darah saat pengukuran di instalasi kesehatan lebih tinggi dibandingkan pengukuran di tempat lain seperti rumah. Lalu selanjutnya ada hipertensi malignan, yang dimana keadaan ini tekanan sistolik dan diastolik pasien naik menjadi di atas 180 dan 120 mmHg dan terkadang disertai komplikasi. Lalu ada isolated systolic hypertension, keadaan di mana tekanan sistolik mengalami kenaikan di atas 140 mmHg, sedangkan tekanan diastolik kurang dari 90 mmHg. Dan yang terakhir ada hipertensi gestasional. Itu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah selama proses mengandung. Lalu hipertensi gestasional itu keadaan di mana terjadinya tekanan darah tinggi pada ibu yang sedang mengandung dan tidak ditemukan penyakit lain yang mungkin menyebabkan hal tersebut. Biasanya terdiagnosa pada 20 hari setelah hamil atau menjelang melahirkan. Hipertensi gestasional kerap hilang pasca melahirkan. Lanjut. Komplikasi yang timbul dari hipertensi gestasional itu kira-kira bisa menyebabkan apa sih efeknya? Kalau misalnya kita lihat pada ibu itu yang mengalami hal ini kemungkinan bisa terjadi eklamsia, preeklamsia, stroke, atau mungkin perlunya diberikan penginduksi dalam proses persalinan bayi, serta bisa ada risiko terjadinya placenta obstruction. Kemudian pada janin itu bisa terjadi kelahiran prematur, serta berat bayi yang rendah daripada rata-rata. Hal ini diakibatkan oleh tekanan darah yang tinggi. Hal ini bisa memicu susahnya nutrisi ataupun oksigen untuk diterima oleh janin, sehingga menyebabkan komplikasi tadi tersebut. Lanjut. Untuk selanjutnya, bagaimana terapi yang dianjurkan? Untuk terapi yang dianjurkan itu pengobatan dari hipertensi gestasional dan hipertensi kronis dalam melahirkan itu selalu diindikasikan untuk tekanan darah dalam rentang yang memprihatinkan, yaitu di atas 160 per 110 mmHg selama 2 pengecekan dengan rentang waktu 15 menit. Terapi tidak direkomendasikan untuk tekanan di bawah standar kecuali ada komplikasi atau urgensi lain. Kemudian untuk terapi yang dianjurkan, yang pertama itu lini pertama, yaitu labetalol, kemudian ada hidralazin atau yang merupakan sediaan oral yang kerap dipilih. Terdapat alternatif seperti diuretik acid yang dapat diberikan kepada pasien. Kemudian untuk kontraindikasinya itu ACI1-ARB, mineraloklorotid, reseptor antagonis, dan nitroprusside bersifat tetragonik dan harus dihindari. Kemudian untuk target TD-nya sendiri yaitu target terapi ini adalah tekanan darah pada rentang sistolik dan diastolik sebesar 140 sampai 150 per 90 sampai 100 mmHg. Kemudian lalu apa yang harus kita upayakan agar hipertensi terjaga itu dengan melakukan aktivitas fisik teratur seperti pengendalian berat badan, berhenti merokok, pengurangan stres, menghindari asupan alkohol yang berlebih, dan mengurangi konsumsi garam. Kemudian untuk rekomendasi penggunaan garam yaitu tidak lebih dari 2 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh garam dapur, dan menghindari makanan dengan kandungan tinggi garam. Kemudian berikut merupakan daftar pustaka atau acuan yang kami gunakan dalam pemaparan materi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.